Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berziarah di kawasan Terminal Yogyakarta atau yang biasa disebut Terminal Giwangan. Nah, di sini terdapat makam kiai ataupun tokoh yang dulunya menjadi cikal bakal berdirinya Kampung Mrican, yaitu Kiai Gunomrico. Nah, uniknya posisi makam tersebut berada di dalam kawasan terminal. Tepat di belakang saya ini pintu masuk untuk menuju makam. Nah, pintu makam ini hanya terbuka untuk umum pada hari Senin dan Kamis. Selain hari tersebut, kita bisa meminjam kunci kepada sang juru kunci ataupun RW setempat. Ya, untuk menuju ke pemakaman, kita harus melewati jalan lorong seperti ini. Nah, untuk jalan lorong ini dibuat di bawah terminal atau underground karena memang tempat pemakaman ini masih aktif digunakan untuk warga Kampung Mrican. Oleh karena itu, agar memudahkan masyarakat jika akan menguburkan jenazah bisa melewati jalan lorong ini karena jika melewati dalam terminal akan repot dengan kondisi lalu lintas bus. Ya, seperti ini suasana dan kondisi area pemakaman yang berada di kawasan Terminal Giwangan. Ya, di sini terdapat keranda yang memang masih difungsikan untuk warga Kampung Mrican jika ada lelayu. Dan ada juga peti jenazah yang memang sepertinya sudah tidak digunakan lagi karena kondisinya yang sudah kusam, dan ada juga payung. Ya, ini gapuro untuk memasuki area pemakaman. Di atasnya bertuliskan aksara Jawa yang artinya Sasonoloyo Kiai Gunomrico, yang artinya tempat pemakaman atau makam Kiai Gunomrico. Nah, di pintu masuk ini juga terdapat patung naga yang dalam budaya Jawa bisa diartikan sebagai sang penjaga karena naga dianggap memiliki kekuatan yang dahsyat untuk penangkal dan perlindungan. Menurut informasi dari sesepuh ataupun mbah kaum yang ada di Kampung Mrican saat ini, yaitu Pak Temu, Kiai Gunomrico itu tokoh Mataram Islam pada waktu Babat Mataram serta sebagai spiritualis raja. Dan ketika meninggalnya, Kiai Gunomrico ini memang bertempat tinggal di kampung ini. Tanah yang ditinggali Kiai Gunomrico memang tanah pemberian dari raja, karena Kiai Gunomrico sudah berjasa dalam kerajaan tersebut. Maka dari itu, Kampung Mrican sekarang ini asal-usul namanya dari sosok beliau, yaitu Kiai Gunomrico. Selain dijadikan nama kampung, nama Kiai Gunomrico juga dijadikan sebagai nama jalan utama di kampung tersebut. Ya, terdapat bangunan rumah kecil di antara makam penduduk warga sekitar. Bangunan rumah kecil tersebut tempat disemayamkannya Kiai Gunomrico. Nah, adanya Terminal Giwangan ini baru dibangun sekitar pertengahan tahun 2002 hingga 2004. Sebelum dibangun menjadi terminal seperti sekarang ini, komplek pemakaman tersebut dikelilingi oleh komplek persawahan. Pada saat pembangunan Terminal Giwangan, pemerintah setempat berencana untuk memindahkan makam-makam yang ada di sini, termasuk makam keramat Kiai Gunomrico. Namun, masyarakat Desa Mrican menolak dengan alasan masalah ekonomi.
Karena kalau dipindah kasihan masyarakat yang ekonomi ke bawah, kesusahan untuk memproses pemakaman jenazah. Hanya itu, jika makam keramat Kiai Guno Mrico ini tak lagi di Kampung Mrican, tentunya berdampak dengan sejarah seorang figur atau tokoh pertama yang berjasa dan mendirikan Kampung Mrican ini. Kiai Guno Mrico pun juga sempat berpesan kepada anak cucunya sebelum beliau wafat untuk tidak memindahkan makamnya apapun yang terjadi. Kiai Guno Mrico mengatakan bahwa suatu saat tanah di wilayah Mrican ini akan menjadi tanah emas, dan benar saja, saat ini harga tanah di Kampung Mrican sudah mencapai belasan juta per meter. Ya, di dalam bangunan ini terdapat dua makam yang berdampingan di sebelah barat dan timur. Makam yang ada di sebelah barat ini merupakan makam Kiai Guno Mrico, sedangkan di sebelah timur makam abdi atau pengikut setia Kiai Guno Mrico. Kedua makam ini diselimuti dengan kain mori putih yang menambah kesan keramat. Menurut informasi dari tokoh warga sekitar, dulu saat pembangunan terminal, di sebelah utara makam Kiai Guno Mrico ini terdapat lumpang atau batu yang untuk menumbuh padi, dan lumpang tersebut saat pembangunan terminal tidak bisa dipindahkan oleh alat berat, dan pada akhirnya yang bisa memindahkan yaitu para abdi dalam dari Keraton Jogja. Sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Guno Mrico sebagai leluhurnya, sampai sekarang masyarakat di Kampung Mrican masih melakukan sejumlah ritual. Ritual-ritual tersebut juga bertujuan sebagai ungkapan terima kasih kepada Kiai Guno Mrico karena telah membabat alas kawasan yang mereka tinggali saat ini. Salah satu ritual yang masih dijalankan sampai sekarang yaitu upacara nyadran, yakni ziarah kubur secara massal. Upacara nyadran dilakukan setiap bulan Ruwah atau sebelum puasa, bulan Mulut, serta beberapa hari menjelang Lebaran. Khusus untuk 2 atau 3 hari sebelum puasa Ramadan, masyarakat mengadakan kenduri ketupat, yang maknanya yaitu masyarakat mengakui lepat yang artinya salah dan dosa, sehingga suci lagi sebelum masuk bulan puasa. Ya, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada informasi yang kurang tepat ataupun kurang lengkap, bisa diisi di kolom komentar, dan tentunya terima kasih sudah menonton video ini. Tetap support channel Hobi Menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.